Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Sebelum kita mulai video ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini di tahun 2021 mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan dan murah rezeki. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Kali ini saya ajak kalian mengenal 10 peradaban kuno yang paling berpengaruh di dunia. Di dunia ini terdapat banyak sekali peradaban manusia. Namun diantaranya ada peradaban kuno yang memberikan andil besar dalam membangun peradaban dan kebudayaan manusia di zaman sekarang. Peradaban kuno ini tersebar luas di sejumlah wilayah benua seperti di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Kira-kira peradaban apa saja yang sangat mempengaruhi dunia saat ini? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Sekarang intro dulu. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم؟ طارق إنشبسل السلام عليكم نجسان Gámar Gyugat, Robor Zandevich. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego! Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Teman-teman, inilah 10 peradaban kuno yang sangat berpengaruh di dunia. Kita mulai urutan nomor 10, peradaban Inka. Peradaban suku Inka merupakan peradaban terbesar di Amerika Selatan pada era pra-Columbus. Peradaban ini adalah bagian terakhir dari sebuah rangkaian ribuan tahun peradaban di pegunungan Andes, di mana suku Inka berasal dari suku pengembala di daerah Cusco di wilayah negara Peru yang berasal dari abad ke-12. Pada tahun 1438, lahirlah kerajaan Inka dengan pemimpin tertingginya yaitu Raja Pachacuti. Kerajaan ini berkembang pesat hingga di masa puncaknya menguasai wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah Amerika Selatan di bagian barat yang berpusat di pegunungan Andes. Wilayah-wilayahnya hari ini meliputi Kolombia bagian selatan, Ekuador bagian barat, seluruh wilayah Peru, Bolivia bagian tengah dan selatan, hingga Chili di bagian utara, di antara Samudra Pasifik di bagian barat dan hutan Amazon di bagian timur. Sayangnya kerajaan ini tidak bertahan lama. Di tahun 1572, kerajaan ini berhasil ditaklukkan oleh bangsa Spanyol. Untuk diketahui, suku Inka tinggal di pegunungan Andes yang curam. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mempunyai lahan untuk bertani. Namun mereka dapat mengatasinya dengan cerdik, yakni dengan menggunakan sistem pertanian terasering. Sistem ini masih dipergunakan hingga sekarang, khususnya pada daerah pegunungan yang curam. Selain itu, suku Inka terkenal dengan keahliannya dalam membuat konstruksi bangunan yang keras, kuat, dan kokoh. Pola konstruksinya ditata dengan sangat rapat sehingga tidak ada selembar kertas pun yang bisa terselip. Hal ini diciptakan sedemikian rupa karena bangsa Inka tinggal di wilayah yang rawan gempa. Terbukti bangunan kuno mereka yang terbuat dari bebatuan ini bisa bertahan hingga lebih dari 500 tahun lamanya. Hari ini sisa peninggalan peradaban suku Inka masih bisa kita kunjungi di negara Peru, tepatnya di kota Cusco dan juga Machu Picchu yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Teman-teman, kalian bisa klik tautan yang ada di kanan atas untuk menikmati perjalanan wisata di kota Cusco dan juga Machu Picchu bersama saya, Prabu Pria Antar Benua. Berikutnya adalah peradaban Aztec yang mulai tumbuh sejak tahun 1300-an. Masyarakat Aztec terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mendiami kawasan Mesoamerika, di mana wilayahnya hari ini meliputi negara-negara seperti Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, hingga di barat laut Costa Rica. Kerajaan Aztec terbentuk pada tahun 1428 hingga akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Spanyol di tahun 1521. Untuk diketahui teman-teman, suku Aztec adalah suku pertama yang membuat olahan coklat. Suku ini menggunakan biji kakao untuk membuat sokoal, yaitu semacam minuman coklat panas yang rasanya pahit. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Spanyol menambahkan gula pada minuman ini untuk mendapatkan cita rasa yang lebih manis. Alhasil, terciptalah minuman coklat yang nikmat seperti saat ini. Selain itu, peradaban Aztec meninggalkan salah satu lokasi wisata yang sangat terkenal hari ini, yaitu kota Teotihuacan yang berada sekitar 47 km di timur laut dari Mexico City. Inilah kota kuno yang sangat indah, di mana di dalamnya terdapat kuil, istana, dan piramida kuno.
Selanjutnya adalah peradaban bangsa Romawi. Ada legenda dan mitos yang mendasari lahirnya bangsa Romawi kuno pada tahun 753 sebelum Masehi. Ketika itu Romulus menjadi raja pertama Romawi setelah berhasil membunuh adiknya yaitu Remus. Beliau kemudian mendirikan kerajaan Romawi yang diambil dari namanya sendiri yaitu Romulus di atas bukit Palatin di kota Roma. Peradaban bangsa Romawi berkembang dengan pesat yang akhirnya dibagi ke dalam dua wilayah besar. Yang pertama yaitu kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Italia, di mana penggunaan bahasa Latin dan agama Katolik Roma sangat mempengaruhi wilayah-wilayah yang dikuasainya. Sedangkan yang kedua yaitu kerajaan Romawi Timur yang dikenal juga dengan kerajaan Bizantium yang berpusat di kota Konstantinopel atau kota Istanbul hari ini. Di wilayah timur ini masyarakatnya berbahasa Yunani dan mengikuti gereja Ortodoks Timur. Kerajaan Romawi Barat akhirnya runtuh di abad ke-5, sedangkan kerajaan Romawi Timur ditaklukkan oleh Ottoman di abad ke-15. Peradaban Romawi merupakan salah satu peradaban kuno yang mampu menciptakan konsep hukum yang masih berlaku hingga masa sekarang, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan di mata hukum. Kemudian peradaban ini juga melakukan terobosan besar dalam bidang kesehatan, seperti penemuan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelaksanaan operasi pembedahan yang memicu berkembangnya sistem kesehatan di seluruh dunia. Hari ini bekas wilayah peradaban bangsa Romawi tersebar luas di negara-negara yang berada di sekitar Laut Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia. Sedangkan bangunan-bangunan peninggalan peradaban bangsa Romawi masih dapat kita kunjungi antara lain seperti Kolosium dan Roman Forum di kota Roma, Aqueduct di kota Caesarea di Israel, dan amfiteater, satunya yang terkenal ada di kota Efesus, negara Turki. Peradaban berikutnya adalah Persia kuno yang berasal dari tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban ini berdiri setelah Raja Cyrus the Great mengalahkan bangsa Assyria dan menghancurkan kota Nineveh di Mesopotamia. Bangsa Persia berhasil menguasai banyak wilayah-wilayah, mulai dari Mesopotamia, lalu Mesir hingga ke Yunani, dan dari India hingga ke seluruh wilayah Asia Tengah. Setelah berkuasa selama sekitar 200 tahun, akhirnya kejayaan bangsa Persia kuno tumbang ketika pasukan Makedonia yang dipimpin oleh Alexander the Great mengalahkan mereka. Selain itu, peradaban ini juga meninggalkan jejak penting seperti sistem pemerintahan kerajaan, kemudian kehidupan sosial masyarakat, dan juga agama kepercayaan mereka, yaitu ajaran Zoroaster yang masih banyak dipraktekkan oleh para penganutnya hingga saat ini. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal peradaban suku Maya yang berkembang di Amerika Tengah sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga di abad ke-17 ketika bangsa Maya akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Spanyol. Peradaban suku Maya berkembang di wilayah-wilayah yang hari ini meliputi wilayah negara-negara seperti Meksiko di bagian tenggara, seluruh wilayah Guatemala dan Belize, serta di bagian barat Honduras dan El Salvador. Peradaban bangsa ini dikenal dengan keahliannya seperti aksara hieroglif, seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Pada tahun 2012, suku Maya sempat menggemparkan dunia lewat ramalannya, di mana suku ini memprediksi bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Tanggal tersebut konon sesuai dengan kalender hitung panjang suku Maya, yaitu pada siklus Baktun yang ke-13 merupakan hari terjadinya kiamat. Namun faktanya peristiwa ini tidak pernah terjadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu salah satu situs peradaban suku Maya, bisa mengunjungi situs Chichen Itza yang terletak di semenanjung Yucatan di negara Meksiko, yaitu sebuah kompleks yang terdiri dari situs-situs seperti piramida Kukulkan, Candi Cakmol, dan bangunan 1000 tiang yang berasal dari tahun 800 sebelum Masehi. Situs ini dipercaya sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi peradaban bangsa Maya. Dan sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal peradaban yang ada di Asia, tepatnya peradaban Indus yang terletak di sepanjang sungai Indus. Peradaban ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi hingga 1700 sebelum Masehi,
yang berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta lebih dari 100 desa di sekitarnya, dihuni oleh suku bangsa yang dinamai Dravida. Perkembangan peradaban ini bersamaan dengan perkembangan peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia, menjadikannya sebagai 3 peradaban paling awal di dunia. Pada masa itu, bangunan-bangunan di kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah dikonstruksi dengan baik, dengan mempertimbangkan tata letak, karya seni, dan terorganisir dengan baik dalam penyediaan sarana fasilitas umum, seperti jalanan, pemandian umum, saluran air, dan lain-lain. Dengan adanya Sungai Indus, masyarakat setempat memanfaatkannya sebagai sarana irigasi untuk pertanian mereka, seperti gandum, kacang-kacangan, wijen, kurma, dan lain-lain. Salah satu peninggalan dari peradaban ini adalah pembuatan perhiasan dari emas, pembuatan pakaian dari kapas, serta pembuatan patung dari logam, batu, dan kayu, seperti pembuatan patung ronggeng dan arca. Hari ini, kota Mohenjo-daro dan Harappa masuk ke dalam wilayah negara Pakistan, di mana situs dari kota Mohenjo-daro berhasil ditemukan di Provinsi Sindh, Pakistan. Situs ini merupakan situs pertama di Asia Selatan yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Berikutnya ada peradaban bangsa Cina yang berawal di sepanjang Sungai Kuning atau Huanghe. Sejarah mencatat bahwa dinasti Xia menjadi dinasti pertama di dalam peradaban Cina yang berasal dari tahun 2070 sebelum Masehi hingga tahun 1600 sebelum Masehi. Kemudian disusul dinasti kedua, yaitu dinasti Shang di tahun 1600 sebelum Masehi hingga tahun 1046 sebelum Masehi. Di mana pada dinasti ini sejarah tertulis negara Cina dimulai dengan ditemukannya cangkang kura-kura dengan aksara Cina kuno yang berasal dari tahun 1500 sebelum Masehi. Pada masa dinasti berikutnya, yaitu dinasti Zhou yang berkuasa dari tahun 1066 sebelum Masehi hingga tahun 221 sebelum Masehi. Di masa inilah peradaban budaya, sastra, filsafat, dan aksara Cina modern mengalami perkembangan yang luar biasa. Salah satu mahakarya peradaban Cina yang dapat kita kunjungi saat ini yaitu tembok raksasa Cina dengan panjangnya yang mencapai 8.851 km. Dibangun pertama kali pada masa dinasti Ming dari tahun 1368 Masehi hingga tahun 1644 Masehi. Selain itu, peradaban ini banyak menghasilkan penemuan yang sangat berguna bagi manusia, antara lain layang-layang, seismograf, mie, tahu, susu kedelai, teh, akupuntur, kain sutra, dan lain-lain. Sekarang kita kembali lagi ke benua Eropa. Kali ini saya ajak kalian untuk mengenal peradaban bangsa Yunani. Meskipun bukan menjadi peradaban tertua di dunia, namun dari peradaban Yunani lahirlah peradaban Eropa secara khusus dan peradaban dunia secara umum. Peradaban bangsa Yunani dimulai dengan peradaban Kikladik di Kepulauan Laut Aegea sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian disusul peradaban Minoan di Pulau Kreta dari tahun 2700 hingga tahun 1500 sebelum Masehi. Dan peradaban Mykenaean di daratan Yunani Utama dari tahun 1900 hingga tahun 1100 sebelum Masehi. Peradaban Yunani sangat mempengaruhi Kekaisaran Romawi yang pada akhirnya mempengaruhi kawasan-kawasan lainnya di Eropa. Peradaban ini juga memberikan pengaruh besar pada bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, seni rupa, maupun kemunculan budaya Renaissance di Eropa, kebangkitan era neoklasik, serta ilmu pengetahuan berupa penemuan-penemuan seperti bumi itu bulat dan berputar pada porosnya, Hippocrates yang dianggap sebagai pelopor ilmu kedokteran, dan Pythagoras, salah satu ilmu penting dalam sejarah matematika yang masih digunakan hingga sekarang. Selain itu, hingga hari ini, para tokoh-tokoh filsuf Yunani kuno sangat dikagumi oleh masyarakat modern seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain. Sekarang kita menuju ke benua Afrika. Saya ajak kalian untuk mengenal peradaban Mesir yang sudah ada sejak tahun 3150 sebelum Masehi. Suku asli bangsa Mesir adalah suku nomaden yang datang dari Gurun Sahara di Afrika. Selama 3000 tahun, bangsa Mesir dipimpin oleh 140 firaun dari 30 dinasti yang berkuasa dari masa ke masa, yang terbagi ke dalam 3 periode kerajaan, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Setelah periode New Kingdom, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan mulai dikuasai oleh bangsa luar seperti Yunani, Bizantium, Arab, Ottoman, Prancis, hingga Inggris.
Bangsa Mesir terkenal dengan peradaban dan monumen kunonya yang sangat megah di dunia. Antara lain piramida dan Sphinx di daerah Giza, piramida merah, Saqqara, lalu wilayah sekitar Luxor seperti Memphis, kuil Ramses, Karnak, dan lembah para raja atau Valley of the Kings. Hari ini di wilayah Mesir masih terus dilakukan penggalian-penggalian untuk menemukan peradaban Mesir kuno, di mana banyak sekali ditemukan kuburan-kuburan bawah tanah. Berikut sarkofagusnya yang berisikan mumi serta harta karun yang tak ternilai harganya. Peradaban bangsa Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politik utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Adapun peninggalan peradaban ini yang sangat terkenal adalah ditemukannya papirus sebagai media tulis yang menjadi cikal bakal kertas yang kita gunakan saat ini. Lalu ditemukannya tinta hitam, alat bajak sawah, penunjuk waktu, kalender matahari, makeup, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Dan tibalah saatnya saya ajak kalian untuk mengenal peradaban yang dianggap sebagai peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia yang berasal sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Secara harfiah, nama Mesopotamia artinya adalah tanah di antara sungai-sungai, di mana tanah Mesopotamia yang dimaksud terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang kini menjadi bagian wilayah negara Irak. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban oleh bangsa Sumeria, yang kemudian hari membangun beberapa kota kuno, antara lain Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Di dalam agama Kristen dan Yahudi dikatakan juga keluarga Abraham pada suatu masa berpindah dari Ur Kasdin ke Haran, sebelum akhirnya berpindah ke Kanaan, wilayah Israel saat ini. Lokasi Ur Kasdin hari ini diyakini sebagai situs kota kuno Ur yang berasal dari masa Sumeria. Namanya Tel El Mukayar yang terletak di bagian selatan Mesopotamia, sedangkan Haran terletak di bagian utara Mesopotamia di tepi Sungai Efrat. Peradaban Mesopotamia diawali oleh suku bangsa Sumeria pada tahun 3500 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Akkadia, bangsa Babilonia, bangsa Assyria, bangsa Kaldea, dan akhirnya dikuasai oleh bangsa Persia pada tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban ini menghasilkan beberapa penemuan yang sangat berguna hingga saat ini, antara lain penemuan roda, kereta, perahu layar, teknologi pertanian dan irigasi, pencetus ilmu astrologi, matematika dan cara berhitung, serta ditemukannya konsep tentang waktu. Demikian teman-teman, informasi dari saya tentang 10 peradaban kuno yang paling berpengaruh di dunia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, saya Prabu, pria antar benua.